Dari Taurat ke Kristus, jalan kesadaran yang membebaskan. Saudara-saudari, sejarah manusia penuh dengan perdebatan. Pertanyaan seperti, siapa yang mendirikan agama? Siapa yang benar? Siapa yang salah? Seringkali, ini lahir dari agama identitas. Agama yang hanya menekankan tanda lahiriah, aturan, dan kelompok. Tapi, apakah itu inti dari wahyu Allah? Bukankah lebih indah bila kita melihat iman sebagai agama kesadaran? Perjalanan batin manusia, dari tingkat yang paling rendah sampai menuju keserupaan dengan Allah. Tahap Taurat. Pertama, Taurat. Kesadaran instingtif yang diangkat menjadi transaksional. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masih dikuasai naluri dasar, mengeluh, marah, bahkan memberontak. Maka Allah memberi Taurat, sebuah hukum sederhana. Jika engkau taat, engkau diberkati. Jika engkau melanggar, engkau dikutuk. Taurat menata naluri, menjadi disiplin. Tahap Mazmur dan Amsal. Kesadaran situasional. Melalui Daud dan Salomo, manusia diajak jujur pada isi hatinya. Rasa takut, syukur, kesedihan, kemenangan. Mazmur mengajarkan doa dari hati yang paling dalam. Amsal membimbing dalam kebijaksanaan praktis. Bagaimana bersikap kepada teman, musuh, harta, dan kerja. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tahap Kristus. Kesadaran transformasional. Puncak wahyu Allah hadir dalam dirinya. Yesus tidak hanya menegakkan hukum atau memberi hikmat. Ia mengubah manusia dari dalam. Yesus mengajarkan kasih yang mengalahkan kebencian, pengampunan yang menaklukkan dendam, kerendahan hati yang meruntuhkan kesombongan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puncaknya, Yesus Kristus, kesadaran ilahi. Tujuan iman bukan sekedar menjadi orang bermoral atau bijaksana. Tujuan akhirnya adalah menjadi serupa Kristus. Hidup dalam kasih yang melampaui batas. Menjadi terang di tengah kegelapan. Menjadi saksi nyata bahwa Allah hidup. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, apakah masih penting memperdebatkan siapa yang mendirikan agama? Itu hanya memperpanjang konflik identitas. Yang lebih penting adalah perjalanan iman kita. Perjalanan kesadaran kita. Dari insting ke hukum. Dari hukum ke hikmat. Dari hikmat ke transformasi. Dan akhirnya kepada keserupaan dengan Kristus. Itulah agama kesadaran. Agama yang menumbuhkan, bukan membelenggu. Agama yang memerdekakan, bukan menakutkan. Agama yang membuat kita mencicipi surga, bahkan sebelum mati. Karena kita sudah hidup dalam kesadaran surgawi.